Kalau sudah terlanjur gimana, Beb? Permennya yang mengandung babi sudah dikunyah, sudah masuk ke perut. Najis mughalladhah itu. Ya apa nyuci perutnya pakai debu salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih min Allah Ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di subuh yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah, kembali kita dihidupkan oleh Allah untuk melanjutkan kehidupan dunia yang sebentar, guna kesempatan untuk menambah bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari mengantarkan kita semakin jauh dari dunia ini, membawa kita semakin dekat dengan akhirat yang akan kita hadapi. Setiap desahan nafas yang keluar dari jiwa ini hakikatnya membawa kita semakin dekat untuk nafas terakhir kita. Maka dari itu, sebelum keyakinan itu datang, kematian itu datang, kita harus benar-benar menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan yang sangat jauh, lebih lama dari kehidupan dunia yang hanya 50, 60 atau 70 tahun saja. Khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanan sangat jauh. Khaffifil himla fa inna safara ka'ud. Ringankan bebanmu karena perjalanan yang akan kamu tempuh menjulang tinggi, berliku-liku, agar kau tidak terlalu berat. Ringankan bebanmu. Jangan banyak bawa kezaliman ataupun dosa. Segera selesaikan, segera bersih-bersih, agar ringan kau bawa jiwamu ini melewati sirat yang tajam, mahsyar yang panas,
kuburan yang gelap. Ringankan bebanmu dengan menyelesaikan semua urusanmu, dan urusan terpentingmu di dunia ini adalah kau jadikan hatimu qalban saliman. Qalban saliman, hati yang bersih. Itu urusan terpenting, lebih penting dari semua urusan yang kita rencanakan di dunia ini, yaitu ngurusi hati agar pulang kepada Rabb-nya dalam keadaan bersih, hingga di hari yang tidak manfaat harta benda dan keturunan kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada manfaat harta benda dan keturunan kecuali yang membawa hati bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urusan terpenting kita di dunia ini. Itu tugas utama kita di dunia ini, membersihkan hati dari iri hati, dengki, hasud, sombong, cinta dunia, permusuhan, serta kebencian dengan sesama. Dan itu bisa ditandai dengan hidupmu yang semakin rahmat kepada semua, penuh kasih dan sayang, tidak ada permusuhan, bawaannya suka ingin membantu banyak orang, tidak ada merasa lebih tinggi atau lebih besar. Jika itu yang kau rasakan saat ada orang membencimu, mencaci makimu, kau ucapkan salam kepada mereka, perdamaian, kesejahteraan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dicaci, dipermainkan dengan orang yang lain yang membencimu, kau jawab dengan salama, kesejahteraan, kesejukan, bukan malah sebaliknya. Ayo kita ingat-ingat tugas utama kita, bawa pulang jiwa ini dengan membawa hati yang bersih, yang sudah berumur lanjut, yang sudah banyak tanda-tanda dari banyaknya penyakit, uban yang bertaburan, ataupun apalah itu yang kalian fahami sendiri. Semakin melemahnya jiwa ini, semakin lemahnya badan ini, maka tidak ada lain yang perlu, harus dan diutamakan untuk dipikirkan selain qalban saliman, hati yang harus bersih sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, sa'idun fid dunya wal akhirah, punya hati yang bersih, hati yang makmur dengan cinta kepada Allah, dengan kenal kepada Allah, hingga kita diselamatkan dari azab dan siksanya, bangkit kembali dengan wajah seperti purnama, dikenal oleh orang tua, guru, dan sesama, hingga masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian fikih kita di subuh kali ini, masih berbicara tentang syarat sahnya solat. Kemarin adalah at-taharah anin najasah, suci dari najis, baik di badan maupun di baju maupun di tempat. Dan kita artikan baju segala sesuatu yang menyentuhnya, yang dibawanya, tempat segala sesuatu yang menyentuhnya di dalam solat. Baju semua sesuatu yang dibawanya dalam solat harus suci. Kemudian yang sekarang kita lanjutkan, wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu, dan wajib menghilangkan najis yang tidak dimakfu, yang tidak dimaafkan, baik di tempat, di baju ataupun di badan.
wajib dihilangkan agar salatmu sah. Lain halnya kalau yang dimakfu seperti ma la yudrak at-tarfu, yang tidak kelihatan oleh mata saking kecilnya, atau kemarin ad-damul qalil fi haqqi nafsih biduni fi'il fa'il, darah yang sedikit yang keluar sendiri tanpa disengaja juga dimaafkan. Baik, kemudian kalau najis maka harus dihilangkan. Sekarang al-musannif ingin berbicara tentang jenis-jenis najis. Dari jenis najis kita tahu bahwa ada najis mukhaffafah yang ringan, ada najis mutawassithah yang sedang, ada najis mughal yang tebal. Mukhaffafah najis yang ringan, kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain susu ibunya. Kalau perempuan langsung mutawassithah itu. Kalau laki-laki mukhaffafah yang ringan, dan ini sudah lewat. Mutawassithah yang sedang, baqiyatun najasat, najis yang lainnya selain anjing dan babi, itu mughalladah yang tebal. Nah, di dalam mutawassithah itu ada pembagiannya, najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perlu kita pahami. Baik, tadi Habib sedikit sentuh tentang najis. Yang pertama mughalladah, najisnya anjing, babi dan keturunannya. Tebal, najis berat. Nyucikannya dengan 7 kali basuhan. Ihdahun nabi turab, salah satunya dengan debu. Salah satunya dengan debu. Caranya ada 3 macam cara. Ya, ada 3 macam cara mensucikannya. Yang pertama, debunya dicampur dengan air, kayak jadi lumpur begitu, diletakkan di tempat najisnya, dan itu lebih afdol. Yang kedua, debunya langsung ditempatkan di tempat najis, kemudian disiram air sampai 7 kali. Atau yang nomor 3, disiramkan air di tempat najis, kemudian baru dikasih debu. Ala kulli hal, yang pertama itu lebih baik, air dicampur dengan debu sampai jadi lumpur, kemudian dibersihkan najisnya, baru disiram dengan air. Masalahnya di beberapa hari kemarin viral makanan mengandung zat babi, terutama ada di permen, lupa saya namanya, yang biasa dikenyal-kenyal dimakan anak kecil itu. Itu ada logo halalnya, tapi setelah diperiksa ternyata ada mengandung zat babi. Hati-hati, dijual lepas dari pantauan, dijual di banyak tempat. Harus hati-hati. Kalau sudah terlanjur gimana, Beb? Permennya yang mengandung babi sudah dikunyah, sudah masuk ke perut, najis mughalladah itu. Ya apa, nyuci perutnya pakai debu salah satunya. Biasanya pakai mie lantai, ini pakai debu. Tambah usus buntu nanti banyak debunya. Hah? Gimana caranya kalau sudah terlanjur makan sesuatu yang ternyata mengandung babi, najis mughalladah mulutnya? Menurut mazhab Imam Syafi'i, ngikuti aturan tadi, 7 kali basuhan,
Salah satunya dengan debu. Kamu kumur-kumur sama celot itu, insyaallah mati semua kuman-kuman yang ada di giginya itu. Bisa juga loncat mazhab, kayak di mazhab Imam Malik itu al-ihala fin najasat, najis-najis itu bisa berubah hukum, bukan hanya di najis-najis mutawassithah atau najis-najis yang biasa. Najis mughalladhah pun seperti babi, anjing, jika sudah diolah, sudah tidak lagi jadi bagi anjing dan babi, diolah jadi sebuah campuran, bukan berwajah aslinya lagi. Ada pendapat di dalam mazhab itu dimaafkan, sehingga kalau memang dibutuhkan bisa loncat ke pendapat mazhab Imam Malik itu untuk menyelesaikan masalah yang sudah terlanjur dimakan, untuk membersihkan rongga mulut itu. Jadi tidak perlu sampai minum celot atau makan celot supaya tidak tambah fatal, takutnya usus buntu dan semacamnya. Tapi sebaiknya harus hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua ada najis mukhaffafah tadi, najis yang ringan dengan 4 syarat, berupa kencing. Kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan kecuali air susu ibu. Jadi kalau bukan kencing, misalnya BAB, buang air besar, oh itu bukan mukhaffafah, itu langsung mutawassithah. Terus sobi, anak kecil. Muhammad. Mana anak kecil ini laki-laki bukan perempuan. Bayi laki-laki. Apa hikmahnya kok bayi laki-laki mukhaffafah kencingnya, bayi perempuan mutawassi? Yang laki-laki ini ringan, sedangkan yang perempuan langsung hukum apa hikmahnya? Apa karena perempuan berat-berat? Setelah dicari hikmahnya, wong sama-sama baru lahir, belum makan apa-apa. Kalau dicek secara medis pakai apa namanya itu? Kop itu, mikroskop. Apakah kencingnya bayi kecil laki perempuan itu berbeda? Pernah ngerasain enggak? Mungkin yang laki stroberi, yang perempuan agak coklat gitu. Ternyata hikmatul farq baina baulis sabi was sabiyah at-ta'abbud li wurudin nas. Yang pertama alasannya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah murni pengabdian kita kepada Allah, manut tunduk patuh kita dengan ketentuan Allah. Artinya di dalam syariat Islam itu ada hikmah-hikmah dari sebuah hukum, sifatnya ta'abbudi, tidak terkasyaf, tidak terdeteksi hikmah yang sebenarnya, tapi kita murni sebagai hamba Allah ngikut sebagaimana nas yang kita yakini pasti ada maslahatnya. Itu namanya ta'abbudi. Faham tuh? Ada juga yang ngatain li'anna baul arak min bauliha, karena kencingnya, li'anna baulahu, kencingnya bayi laki-laki lebih ringan daripada kencingnya perempuan. Ya mungkin karena di perut perempuan itu ada tambahan alat berupa rahim, berupa unsur yang ada tambahan, sehingga proses penyaringannya lebih ketat. Sedangkan kalau laki-laki alatnya sedikit. Lianna, ada juga yang mengatakan lianna yubtala daiman bihamlih, wa qila liannahu yubtala daiman bihamlih, wa qila lianna aslu khalqi min ma'in wa tin sayyidina Adam, wa aslu khalqiha min lahm wa dam sayyidina Hawa, wa qila lianna bulughu bima'in tahir al-manni wa bulughu bima'in najis. Ada juga yang mengatakan karena balighnya laki-laki
Laki-laki bisa dikategorikan balik kalau keluar mani, dan mani itu suci. Sedangkan baliknya perempuan bima'in najis, dengan air najis, yaitu darah haid. Wa illa dalam mazhab Syafi'i, perempuan juga bisa balik dengan air mani kalau dia ihtilam, kan, mimpi basah umur 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, atau haid. Ini beberapa pandangan yang disebutkan oleh ulama. Baik, Rasulullah Muhammad. Mukhaffafa, sucinya dengan mempercikkan air di atasnya, ma'al ghalaba, yang banyak, lebih banyak dari najisnya, ya. Wa izalati ainiha wa usafiyah, hilangkan warna dan rasanya. Itu gampang sekali. Kemudian ini yang kita bahas sekarang, najis mutawassithah, najis pertengahan. Nah, ini dibagi dua, najasatun hukmiyah wa najasatun ainiyah. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama najis hukmiyah. Nah, ini kan yajibu izalatun najas lam yu'fa anhu bi izalatil ain min ta'am, dengan cara menghilangkan bentuknya dari rasa, wal laun, warna, warih, bau, bil ma'il mutahhir, dengan air yang bisa mensuci. Ini bab najis mutawassithah. Nah, biar rapi saya langsung rangkum bahwa najis mutawassithah itu ada dua macam. Ada hukmiyah. Apa hukmiyah? Allati la launa wala riha wala ta'ma laha, yang tidak punya warna, tidak punya bau, dan tidak punya rasa. Ajib. Sudah hilang bentuknya, warnanya, rasanya sudah hilang. Ini namanya hukmiyah. Kita namai hukmiyah karena secara hukum masih ada najis, tapi sifatnya sudah hilang. Allahumma Muhammad. Warnanya sudah ada, sudah diambil sama kamu. Misalnya ada air kencing di lantai, sudah dilap, warnanya tidak ada, rasanya tidak ada, baunya tidak ada, tapi masih ada najis. Maka di sini hukumnya najis apa? Hukmiyah. Cara bersihinnya cukup mengalirkan air saja di atas najis itu, kemudian dilap lagi dengan bersih, hilang bau, hilang rasa, hilang semuanya. Dari ainiyah berubah jadi hukmiyah, maka dari hukmiyah cukup dialirkan airnya, maka jadi suci. Tidak perlu sampean di tengah musola ini ada najis kemudian disiram sak kabeh ini. Hilangkan ainun najasah, itu najis mutawassithah yang ainiyah, kelihatan bentuknya, warna, rasa semua ada. Hilangkan dulu warnanya, hilangkan dulu rasanya, hilangkan dulu baunya. Sudah beb, tidak ada, kering, siram air, sudah berubah jadi hukmiyah, tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada bau. Siram air, alirkan air sekedarnya, lebih banyak dari tempat najis itu, kemudian diambil airnya dengan khirqah, dengan serbet, maka sudah hilang najisnya. Seperti itu sederhananya. Allahumma Muhammad. Yang nomor dua, ainiyah. Najis kalau ada bentuknya, ada bau, ada rasa, ada warna. Ini namanya ainiyah. Ainiyah itu berbentuk. Kalau ada najis di baju, di sarung, di karpet, di lantai, kelihatan kotorannya, wajib dibasuh dengan air sampai hilang bau, warna, rasa. Ya apa caranya? Dicungkil dulu dengan tisu, hilangkan bau, warna, rasa. Fa'in, atau di baju atau di sarung, hilangkan itu semua bau. Kalau hilang dengan satu basuhan, ya sudah cukup. Tidak hilang beb dengan satu basuhan, beb masih ada baunya, rasanya, tambah lagi. Jangan takut-takut, tambah lagi. Tidak hilang beb, sudah 3 kali tidak bilang, tambah lagi. Padahal sudah pakai sabun,
2 kali dibasuh, 3 kali dibasuh, pancet, kena yang bebal ini. Tambah sabun, kasih apa? Dikasih sudah pakai sabun, Beb. Sudah pakai air, gerocok, pancet, darah itu udah hilang warnanya. Di sarung itu, di baju itu, atau di karpet itu. Gimana ini kalau sudah begitu? Sudah usaha sampai 3 kali basuhan, ditambah dengan sabun sudah, backlin sudah. Pokoknya ini kena yang super noda bandel. Ini namanya dalam fikih halatut ta'assur. Bab namanya ta'assur. Apa? Ta'assur itu nyuciin baju atau tempat najis sudah 3 kali lebih dengan basuhan, sudah pakai sabun tapi najisnya masih tetap ada. Allah Subhanahu Muhammad. Gimana hukumnya? Yang pertama, kalau yang tersisa itu adalah warnanya tok, sudah dicuci, warnanya yang masih tetap, bau hilang, rasa hilang, warna ada, maka sudah 3 kali, sudah pakai sabun, ini dimakfu, dihukumi suci. Atau yang tersisa baunya tok, sudah 3 kali basuhan, Beb, pakai sabun, Beb, warnanya hilang, warnanya, rasanya hilang, sampai jilat rasain hilang, tapi baunya ada di sarung misalnya. Walaupun ini jarang terjadi ya, kalau terjadi yang tersisa cuma erik, baunya, warna hilang, rasa hilang, bau saja. Ini juga dihukumi suci setelah usaha basuhan 2, 3 dan sabun dan sebagainya. Paham tuh? Dihukumnya apa? Namanya ini bab ta'assur. Dimaafkan karena sudah tidak bisa. Ini khususiat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang najis masih bisa disuci, walaupun masih ada sisa baunya saja atau warnanya saja, dimaafu. Tapi kalau umat sebelumnya najis, harus dipotong. Umat sebelumnya itu kalau sarungnya najis, potong. Seminggu lagi najis, potong. Ada jenoke. Baju najis, potong. Habis baju sampean, tidak bisa disucikan. Umat sebelumnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najis bisa disucikan, dipakai lagi. Alhamdulillah. Dikencingi, dikotori, najis, disucikan lagi. Najisnya bandel, Beb, nodanya, Beb, sudah 3 kali pakai sabun, masih tetap ada warnanya, dimaafkan. Subhanallah. Coba hukum umat sebelumnya ini dipakai, dipotong. Yang enak tukang jual pakaian, laris pakaiannya, karena banyak pakaiannya orang terpotong-potong dan beli lagi. La ilaha illallah. Nah, in baqiyal laun warrih ma'an. Nah, gimana kalau hukumnya yang tersisa 2 sifat? Warnanya masih ada, baunya masih ada. Tadi yang dimaafkan gimana? Kalau sisa saja atau sisa bau Kalau dua-duanya, warna ada, Beb, bau ada, maka yang seperti ini wajib diulangi lagi basuhnya sampai hilang. Kalau 2 warna jadi 1, wajib hilang. Ini hati-hati nih, terutama yang bisnis pencucian karpet, pencucian mobil. Ini perlu belajar bab ini ya. Kalau 1 sifat dimaafkan. Sifat apa tadi? Saja atau saja. Maaf.
Kalau dua sifat, bau dan warnanya ada, dihukumi najis. Atau satu sifat, to'mun, rasa, warna ada, bau ada, rasa ada, acen katanya, rasa ada, maka ini tetap najis walaupun cuma rasa saja, wajib faham di sini? Baunya dah ada, beb, dah amis, beb, dah pesing, beb, warna dah ada, cuma dijilat acen, beb. Itu acennya rinso apa acennya kencing itu? Kalau ta'am, rasa, maka wajib dibasuh. Nah, kalau seandainya sudah, beb, semua upaya sudah, sabun sudah, gerojok air sudah, pancet, beb, mungkin ini kencingnya jin ini mungkin. Katanya ahli khibrah ini kayak iso hilang ini, illa bil qat'i, kecuali harus dipotong. Tidak bisa hilang ini, harus dipotong ini. Karpet ini tidak bisa hilang misalnya. Maka ini bab dalam fikih namanya bab ta'adzur. Apa? Jadi ada dua. Tadi ta'assur. Dari ta'assara ya ta'assaru ta'assuran, susah, bandel. Tadi kalau satu sifat dimaafkan, ya kan? Warna atau kalau dua sifat tidak dimaaf, bau dan warna tidak dimaafkan, tetap najis. Atau satu sifat rasa tidak dimaafkan, tetap itu bab ta'assur. Sekarang ta'adzur. Apa ta'adzur itu? Sudah dicuci, sudah semuanya, ahli khibrah bilang tidak bisa hilang kecuali digunting karpet ini. Ta'adzur namanya. Gimana hukumnya? Yu'fa an hadhihi najasah, dima'fu najis ta'adzur ini. Wa tasihu salatu biha, as-sah salat dengannya. Walau tamakkana fima ba'd min izalatiha wajib alaihi izalatuha. Tapi kalau di kemudian hari, seminggu, kalau didiamkan rapuh misalnya, bisa hilang kalau seminggu lagi, wajib kalau sudah seminggu lagi dihilangkan lagi. Wa illa, sebelum dihilangkan seminggu dua minggu lagi itu dimakfu dan boleh sholat di atasnya. Masih ada baunya, masih ada, harus dipotong. Kata ahli khibrah, harus dipotong kainnya. Itu dimakfu, ta'adzur namanya. Tapi nanti kalau punya keyakinan bahwa ini dengan didiamkan sebulan akan hilang, beb, maka wajib dihilangkan. Jadi darurat sementara, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah nanti akan bisa hilang dengan berjalannya waktu, maka wajib dihilang. Rasulullah Muhammad. Jadi pelajaran baru kita hari ini apa? Ada najis ainiyah dan ada najis hukmi. Di dalam bab najis ainiyah ada ta'assur, ada ta'adzur. Terutama ini ibu-ibu yang bagian nyuci. Rasulullah Muhammad. Hati-hati nyuci pakaian najis, masukkan mesin kumpul sama yang lain, akhirnya mesin cuci itu langsung ada pengeringnya di situ. Kumpul najis semuanya, najisnya sedikit, ya, langsung di situ kumpul semuanya. Harusnya dibilas lagi supaya menghilangkan ainun najasah, atau dihilangkan dulu najisnya baru dimasukkan ke mesin cuci. Hati-hati yang punya bisnis laundry untuk berhati-hati dengan yang seperti ini, karena tidak tahu bajunya orang ada najis muntah, ada najis darah. Biasanya setelah selesai dijemur, disetrika, masih ada bekasnya, bekas darah haid kalau perempuan. Kalau laki-laki bekas air mani. Sarungnya dibawa dijadikan selimut, kemudian dicuci, ternyata ada peta Kalimantannya. Pernah enggak ngelihat?
Pengalaman kalian ini. Buru mandi eman air mandinya. Ya, sarung kebai sholat serba fungsi. Harusnya sarung buat tidur lain, sarung buat kumpul lain, sarung buat sholat lah. Ini pas satu nusa satu bangsa. Akhirnya air mani kemana-mana ke sarungnya. Kemudian sholat subuh bareng Habib. Waktu tahiyat pas ada kelihatan di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, ada di situ bekasnya. Terutama yang sarung-sarung bekasar itu, cekak itu air mani. Ya, gimana kalau ngelihat ada bekas air mandi di sarung? Gimana hukum sholatnya? Gimana bekas itu yang ada di sarung itu? Kalau memang itu air mandi, kan cekat biasanya, bandel. Apalagi nyucinya cuma di mesin cuci, cuma diputer-puter aja. Kalau zaman dulu digosok, bersih. Sekarang cuma diputer-puter kayak gitu. Paling cuma debunya yang hilang. Tapi noda-noda bandel itu susah. Ini laki-laki nih, saya ada cerita perempuan. Kalau perempuan darah haid biasanya yang nempel. Kalau laki-laki darah putih yang biasa nempel. Sisa ada bekas di sarung, dibawa sholat. Gimana hukum sholatnya? Allahumma Muhammad. Kan sudah dibahas kemarin. Apa hukumnya air mandi? Suci apa najis? Kalau najis, kita ini najis semuanya, karena kita dari air mandi. Jadi kalau ada air mani netes di sarung, kemudian dibawa sholat, apa hukum sholatnya? Kok ragu kalian? Hah? Kalau dipastikan memang itu air mani, tanpa ada campuran madhi dan wadi yang biasanya keluar duluan. Madhi dan wadi apa hukumnya kemarin? Nah, najis. Mani suci. Kenyataannya keluar biasanya kalau muqaddimah, maaf ya, nafsu pertama, rangsangan pertama itu madhi dulu. Najis semua sarung. Oh, udah beb mandi nih beb. Padahal keluar dulu madhi dan wadi. Jadi sebaiknya walaupun kita tahu mani itu suci, kita salin dan kita bersihkan. Takut itu ada campuran wadi dan dan sampean ndang komplain ke istrinya, "Mau izin aku mau sholat." "Oh, iki lho." Dijawab sama itu, "Tek sopo itu?" Makanya sampean ndak punya seragam khusus. Harus punya seragam khusus, sarung khusus, wakaf untuk terus seperti itu. Ini penting ya, karena sering terjadi. Ya, sering terjadi. Tapi kalau kamu lihat sarung saudaramu kayak ada kayak gitunya, husnudzon, mungkin itu noda bandel. Yang lainnya keringat dan semacam. Jangan langsung mandi ya. Orang yang pemoleh todus kapi ya. Allahumma Muhammad. Sabun. Saya baca ini, sudah saya jelaskan, tinggal saya baca. Wal hukmiyah yajril ma 'alaiha. Hukmiyah cuma mengalirkan air atasnya. Wal hukmiyah, wan najasah al qalbiyah, dinamakan kalbiyah, ini maksudnya najis mughalladah. Bi ghusliha sab'an ihdahunna mamzujatan bit turab at-tahur. Najis mughalladah 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu, sudah saya jelaskan tadi. Wal muzila lil ain, dan basuhan yang bisa menghilangkan bentuk najis. Wa in ta'addadat, walaupun berbilang-bilang, fahiya wahidah, dihukumi tetap satu. Sudah dibasuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap najisnya masih ada. 3 kali, 4 kali masih ada, itu tetap dihukumi 1 kali kalau masih najisnya masih ada. Jadi harus najisnya dihilangkan. Wa istarat urudul ma in kana qalilan. Kalau sedikit maka harus airnya mengalir supaya tidak menggenang di satu tempat dan jadi najis. Kalau banyak maka selesai sudah masalah. Fa amma ma'ul katsir fala farqa fi baina kaunihi waridan 'ala al-mahall mutanajjis aw la. Kalau ada najis
najis ainiyah, kemudian disiram air sedikit, maka jadi kemana-mana najisnya. Harus dihilangkan dulu ainun najasah, jadikan hukmiyah, kemudian baru digenangkan air yang lebih banyak dan hilang sudah hukum najisnya. Itu dia pelajaran kita. Ada ta'assur, ada ta'adzur, dan macam-macam dari najis yang sudah Habib sampaikan. Itu najis dohir yang menghalangi sahnya solat kita. Lebih penting dari itu najis batin, najis yang nempel di hati kita. Ada mughalladhah, ada mukhaffafah, ada mutawas. Itu najisnya hati ini, sombong, hasud, dengki, hasud sama orang, dengki sama orang, benci sama orang. Mughalladhah itu harus dicuci dengan debu apa? Debu istighfar, dengan air salat taubat. Jangan dibiarkan. Kau peduli, kau hati-hati, mengangkat sarung sampai tinggi, najis, takut najis. Tapi kau ngeremehkan dengan najis batinmu, sombongmu kau diamkan, musuhan sama tangga kau diamkan 3 tahun 4 tahun. Kau jaga kesucian pakaianmu dari najis dohir, sedangkan najisnya hati bertahun-tahun tidak nyapa sama tetangga, bertahun-tahun tidak nyapa sama saudara, gara-gara satu muskilah dari masyakil, masalah dari masalah hidupmu. Hati-hati ya, jangan dibiarkan hatinya mutanajis. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan biarkan hatinya mutanajis. Saya tutup, kalau ada air sedikit ketimpaan najis, berubah atau tidak berubah, maka air yang sedikit itu hukumnya misalnya ini apa? Ini air yang ada dalamnya sedikit apa banyak? Yang putih saja. Sallallahu Muhammad. Air sedikit apa banyak? Dikencingi. Hukumnya apa? Nah, terus saya punya lagi air segelas kayak gini, dikencingi walau setetes. Hukumnya apa? Saya punya lagi gelas nomor 3, dikencingi juga setetes. Hukumnya apa? Saya punya 10 gelas, 20 gelas, 30 gelas, 100 gelas, 1000 gelas, dikencingi satu-satu. Hukumnya? Bah, sehingga narek 1000 gelas dikencingi satu-satu. Hukumnya? Nah, kemudian saya tumpahkan semua 1000 gelas itu ke bak air mandi yang besar, jadi satu semuanya. Hukumnya? Halo? Hukumnya? Saya satukan di satu. Tadi najis semua kan? Satu-satu kan? Berapa gelas? 1000 gelas. Terus saya tumpahkan ke jeding semuanya, jadi full jedingnya. Hukumnya apa? Ragu ulama ini antara najis bisa hilang, air najis bisa hilang bil mukatharah, dengan jadi air maka hukumnya jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tahu kalian ini punya beragam latar belakang. Yang ini datang najis, yang ini datang najis, yang ini datang najis. Kumpul sak musola ini sekarang, najis semuanya ini. Kalau jadi kumpul, jadi najis yang banyak, kumpul semuanya jadi air banyak, maka hukumnya Salah pulang dari majelis ini sudah suci semuanya. Amin ya Rabbal. Tapi yang penting suka sudah tahu najis dewean, gak gelem kumpul, urepe dewe-dewe, najis terus itu. Kumpul, duduk sini, saya najis, saya kotor, tahu saya kamu najis, kamu kotor, makanya ini kumpul kini, duduk sini, wes longgo gak ketemu podo najis iki wes. Pulang insya Allah sudah bersih. Amin ya Rabbal. Beb, saya ini Rebo bersih beb, Kemis Jumat kotor lagi beb, apalagi Minggu weekend itu beb, najis lagi, ada Rebo lagi, kumpul lagi, bersih lagi. Tiap Reboan kita duduk di sini, dicuci dengan zikir, dengan ilmu, pulangnya sudah bersih. Dan kita berharap
Semoga kalau kita mati sudah bersih semuanya. Dan husnul khatimah dalam keadaan suci, radiyah mardiyah, kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah. Setelah umur panjang dalam taat kepada Allah, kita meninggal dunia husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.